Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Bapak Haji Asep Dadan Wildan MA sebagai dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran. Saya Muhammad Kaisa Al-Haq, NIM 12180300125, sosiologi kelas sosiologi C. Izin menyampaikan materi tentang turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Di sini proses turunnya Al-Quran bisa disingkat atau bisa dijelaskan menjadi 3 tahap. Nah, yang pertama adalah bagaimana turunnya yang pertama adalah turunnya Al-Quran ke Lauh Mahfuz. Nah, apa sih yang mendukung teori ini? Atau apa dalil-dalil yang bisa menjelaskan kenapa Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz? Ada dijelaskan dalam surat Al-Buruj ayat 21 sampai 25. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia. Fi lauhim mahfud, yang tersimpan di Lauh Mahfud. Nah, lalu yang kedua, Al-Quran dari Lauh Mahfud diturunkan dari Lauh Mahfud ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Nah, apalagi sih ya yang mendukung atau menjelaskan Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfud lalu ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah dan Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu faman kana maridun aw ala safari wa fa'idatum man ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wal yuridu bikumul usra walituklimul ngiddata walitukabbarullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan di dalam diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda di antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Nah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Kalau menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Nah, lalu ada Al-Qadar ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Nah, lalu yang ketiga, itu tadi ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana Al-Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Bait Al-Izzah di langit dunia. Lalu yang terakhir ada bagaimana sih dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi Muhammad ya, dari yang juga perantaranya malaikat Jibril. Nah, apalagi yang mendukung atau dalil yang menjelaskan dari Baitul Al-Izzah dengan perantara malaikat Jibril lalu diterima wahyu firman Allah Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad. Nah, dijelaskan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 193 sampai dengan 195. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala bihir ruhul amin
dia dibawa turun oleh ar-ruh al-amin. Nah, malaikat Jibril tadi. Malal qalbi kalitakuna minal munzirin. Ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Nah, kita bisa menyimpulkan dari sini bahwa Al-Qur'an di sini salah satu fungsinya untuk memberi peringatan kepada umat manusia dengan sebagai Nabi Muhammad sebagai yang menyampaikan firman Allah ini. Nah, juga di Al-Qur'an berbahasa Arab. Nah, kenapa Muhammad tidak bisa membaca dan menulis atau ummi begitu? Karena jika Nabi Muhammad bisa membaca dan menulis, maka masyarakat pada saat itu ya, kafir Quraisy pasti akan tidak percaya tentang Al-Qur'an ini, Al-Qur'an sebagai firman Tuhan yang langsung dari Tuhan dengan perantara malaikat Jibril, maka pasti mereka tidak akan percaya karena bakal akan mengira bahwa Nabi Muhammad yang bikin-bikin membuat atau menciptakan Al-Qur'an ini. Makanya kenapa Allah menakdirkan atau menjadikan Nabi Muhammad ummi, seseorang yang tidak bisa membaca dan menulis, karena agar masyarakat saat itu, masyarakat kafir Quraisy, agar mudah percaya dan mudah dibimbing untuk mempercayai firman Allah ini, yaitu Al-Qur'an. Nah, yang lalu kenapa sih Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur, tidak langsung 30 juz dengan 114 surat dengan sebegitu banyaknya ayat? Kenapa sih? Nah, itu dijelaskan dalam dalilnya surat Al-Isra 106 ayat 106 dan Al-Furqan ayat 32. Yang pertama ada surat Al-Isra ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksi wa nazzalnahu tanzila. Artinya, dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya pada manusia perlahan-lahan, dan kami pun menurunkannya secara bertahap. Nah, lalu yang kedua ada Al-Furqan ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala allazina kafaru laula nuzzala alaihi al-Qur'ana jumlatan wahidatan kadzalika linushabbata bihi faudaka warattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Qur'an itu diturunkan kepadanya sekaligus? Mengapa? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Nah, ada hikmah yang bisa diambil dan bisa kita ketahui dari kenapa Al-Qur'an diturunkan secara periodik, secara bertahap. Yang pertama ada meneguhkan hati Nabi. Bagaimana sih? Karena kalau jika diturunkan langsung 30 juz, 114 surat dengan banyaknya ayat, maka Nabi pasti akan kaget. Jadi tidak susah untuk menerima di dalam hatinya Al-Qur'an ini. Makanya diturunkan secara bertahap, secara berangsur-angsur. Nah, Al-Qur'an juga diturunkan secara berangsur-angsur dalam periode kenabian waktu yang cukup lama, yaitu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Nah, lalu yang kedua ada memudahkan menghafalnya. Nah, seperti yang kita tahu tadi kan, jika langsung diturunkan sekaligus pasti akan susah untuk memahami, memaknai dan menghafalkannya. Jika diturunkan bertahap-tahap kan seumpamanya tahun ini diturunkan berapa ayat, dihafalkan, dicicil, maka akan tertanam di hati setiap umat gitu. Jadi mudah untuk menghafalkannya jika diturunkan secara bertahap. Lalu yang ketiga adalah untuk menetapkan hukum secara bertahap. Nah, kenapa sih? Karena jika masyarakat waktu itu
dipaksa untuk langsung menuruti ketentuan-ketentuan yang ada di Al-Quran, pasti mereka susah untuk menerima atau susah untuk mengikuti ajaran Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran diturunkan secara periode bertahap? Nah, kan Al-Quran untuk menjawab masalah-masalah yang ada di kehidupan kita dari diturunkannya Al-Quran berlaku sampai akhir zaman. Makanya kenapa diturunkan secara bertahap, agar bertahap masyarakat dapat menerima kebaikan-kebaikan yang ada di Al-Quran. Nah, mungkin itu saja dari saya, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.